Cilaka kalau orang yang kemudian melewati fase-fase itu dengan tertib justru mendukung. Dalam istilah saya, aktivis yang dukung proses nepotisme dan masuknya anak-anak elit itu tiba-tiba menjadi pemimpin di Republik ini adalah aktivis-aktivis yang melakukan bunuh diri kelas. Unsur dalam menolak KKN yang paling di garis bawahnya adalah soal nepotisme. Bagaimana dulu perlawanan terhadap Soeharto adalah unsur nepotismenya yang besar. Nah, kalau hari ini kekuasaan itu mengulang hal yang sama, berarti akan ada sejarah berulang. Ketemu lagi di Peter mulai di Walang cerita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Bang Iwan sehat? Sehat, alhamdulillah. Bang Haris sehat? Sehat. Jadi UI Mustopo. PRB Haimi pernah di Haimi Abang Pamret. Ini senior mohon maaf, ini kita diskusi soal Bang, bagaimana sih Abang, kalau kita tahu kan di organisasi itu LHMI contohnya itu LK1, LK2, LK3, kita mau masuk dari pengurus cabang harus LK2 dulu kan? Sampai calon dari pengurus itu. Nah, lalu tiba-tiba dengan hari ini gagah berani teman-teman 98 juga, teman-teman Abang juga mungkin ada, teman-teman hari juga mungkin ada yang mendukung Gibran, yang notabene kalau kita bicara dari sisi bukan masalah politik tapi proses politiknya itu kan nggak bagus juga gitu. Bagaimana sih aku melihat teman-teman yang mendukung aktivis ya dalam hal ini mendukung seorang Gibran jadi relawan malah bagaimana? Ya pertama gini, bahwa Gibran bukanlah produk pertama, anak yang bukan siapa-siapa, tetapi anak seseorang bisa jadi seseorang. Jadi Gibran bukan produk pertama. Di semua level di seluruh Indonesia nih, di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, maupun DPR RI misalnya contohnya, kan banyak betul tuh. Bapaknya elit politik, anaknya nggak ngerti apa-apa jadi anggota DPR. Ya, jadi bupati. Jadi bupati, jadi wali kota, lalu jadi gubernur, bapaknya gubernur, kemudian diturunkan kemana anaknya atau apa gitu. Jadi ini bukan problem baru sebenarnya. Bukan problem baru, Jokowi hanya mempertegas sekali lagi, inilah perilaku kita dan dia kemudian melakukan hal yang sama. Sebagai diskursus kepada kita, diri kita adalah bahwa inilah salah satu kegagalan reformasi yang substansial gitu, karena salah satu tuntutan kita dalam aksi 98 adalah menghapuskan praktek-praktek nepotisme. Lalu rame mulai muncul nepotisme itu kan setelah Jokowi membiarkan Gibran menjadi cawapres. Loh, sebelumnya kemana kita? Ada anak bau kencur jadi bupati, jadi wakil bupati, jadi anggota dewan di tingkat kabupaten kota, di provinsi maupun di pusat. Bapaknya ketua umum partai, anaknya lolos di DPR RI. Mau ngerti apa dia? Nggak ngerti apa-apa juga. Apa bedanya dia dengan Gibran? Gibran malah mengawali dulu jadi wali kota. Ini nggak sama sekali. Bukan aktivis, bukan siapa-siapa gitu. Nah, problemnya adalah kalau ada aktivis yang dukung mereka, itu yang jadi masalah. Sedangkan dalam dunia aktivis gerakan misalnya, kan kita melewati fase-fase tahap demi tahap, yang dimana orang kemudian akhirnya sampai pada titik kulminasi aktivitas gerakannya. Nah, ini kan semua di shortcut, di bypass, slop. Nah, cilaka kalau orang yang kemudian melewati fase-fase itu dengan tertib justru mendukung. Dalam istilah saya, aktivis yang dukung proses nepotisme dan masuknya anak-anak elit itu tiba-tiba menjadi pemimpin di Republik ini adalah aktivis-aktivis yang melakukan bunuh diri kelas. Apa? Aktivis-aktivis yang melakukan bunuh diri kelas. Karena kelas aktivisnya kemudian gugur karena mendukung orang yang bukan siapa-siapa. Harusnya bagaimana? Ya kalau saya pribadi, saya pikir ya aktivis dukung aktivis. Itu pertanggungjawaban moralnya kan begitu. Kalau aktivis tiba-tiba mendukung orang yang bukan aktivis, ya saya pikir dia bunuh diri kelas. Nah, aktivis ini bunuh diri kelas. Bagaimana Bang? Ya, terima kasih Mure ya sudah diundang ke Walang Bercerita. Jadi memang betul yang katakan Bung Irwan bahwa proses aktivisme itu
harus ada proses dari bawah, ya kan? Bahwa ketika saya juga dulu banyak aktif di kampus, ya kan, melewati juga proses di gerakan mahasiswa, ya kan, tidak serta merta kita itu juga langsung menjadi simpul, karena ada istilah simpul kampus. Semua proses dari bawah. Tapi hari ini memang kita diingatkan kembali, ya kan, bagaimana sebuah tuntutan reformasi yang sebenarnya masih cukup mengena, ya kan, unsur soal nepotisme. Ya, hari ini Jokowi melawan arus reformasi. Karena ini yang perlu dikritisi teman-teman yang pernah mengusung soal agenda-agenda reformasi. Ini akhirnya larut dan lupa terhadap agenda reformasi sendiri, yang salah satunya adalah melawan unsur nepotisme. Nah, Bung Irwan bilang bahwa aktivis bunuh diri kelas, ya saya mengamini pernyataan tersebut kan gitu, ya kan, karena mayoritas hari ini banyak mantan-mantan artinya aktivis di era terdahulu, ya kan, bahkan mungkin di atas saya, mungkin juga di atas Bung Irwan nih, juga semestinya kita saling mengingatkan, ya kan? Ini ada proses yang salah, tapi ya saya nggak tahu, setiap orang hari ini punya ambisi masing-masing. Ambisinya apa saja ya, itu tergantung hatinya masing-masing kan. Apakah soal pragmatisme, apakah soal kekuasaan, ya kan, apakah jabatan, ya kan, saya nggak tahu. Tapi saya cukup prihatin melihat seorang yang hari ini dipaksakan muncul, ya kan, lewat sebuah putusan MK yang hari ini juga berpolemik, ya kan, dengan menabrak aturan-aturan, pakem-pakem. Buat apa tuh ada mata kuliah atau mata pelajaran yang bicara etika politik, ya kan? Ya, etika politik. Artinya etika politik ini akan hilang, ya kan? Karena ini menjadi sebuah persoalan dan ini akan jadi masalah di kedepannya, ya kan? Kalau ini tetap dibiarkan. Jadi etika politik dan kaderisasi partai. Nah, artinya orang yang berproses dari bawah, bahkan parpol sendiri kan menjadi salah satu instrumen demokrasi kan gitu. Ini akhirnya hilang sekejap. Nah, oleh kekuasaan hari ini. Nah, lucunya adalah salah satu parpol yang baru berapa hari memberikan kartu anggota, habis itu mengangkat jadi ketua umum partai kan gitu. Ini celakanya proses-proses etika politik ini ditabrak, ya kan. Terus buat apa mata pelajaran atau ada salah satu pelajaran atau ilmu yang ada di kampus bicara soal etika politik, ya kan, untuk apa ada itu kan gitu. Ini kan sama saja coba menghilangkan, lebih baik hilangkan saja soal etika politik, ya kan. Dan ini sangat liberal sekali gitu. Tidak ada kaidah-kaidah adab, ya kan. Ini kan apapun ceritanya hari ini, situasi dan keadaan ini dibuat dengan menabrak kaidah-kaidah yang memang tidak tertulis, ya kan, bahkan juga ada yang tertulis kan gitu. Sehingga saya juga sangat sedih ya ketika teman-teman misalkan membiarkan situasi ini, bahkan ikut mengamini, ya kan, apa sih sosok yang namanya Gibran kan gitu. Kalau bukan karena dia putranya presiden, ya kan, mungkin bukan something, bukan sesuatu, ya kan. Tapi selalu digaungkan ini kalau anak muda. Jadi gini, persoalan anak muda, kenapa tidak ada sosok lain yang bisa menjadikan parameter? Karena Gibran itu punya kedekatan, karena punya tali darah dengan pemerintah atau presiden hari ini, ya kan. Belum pernah ada, kita coba lihat siapa anak dari bapaknya petani kah, nelayan,
kan buruh, ya kan, yang bisa kita expose, kita bisa buktikan bagaimana prestasi anak tersebut, kan gitu. Ini kan coba berkilah, ya artinya saya bilang ini pembenaran saja gitu loh, bahwa ini unsur anak muda yang ini, ya kan, ya bisa nggak kita hari ini punya data bagaimana awal sebelum menjadi wali kota dia jualan apa tuh, produknya martabak atau apa, ya kan, tapi kan mana nggak terbukti ini kok, ya kan. Jangan-jangan itu juga hanya desain, ya kan, yang dibuat untuk coba mempopulerkan namanya, kan gitu. Tapi faktanya ternyata itu ya jauh panggang dari api lah, ya kan. Artinya saya melihat hari ini kita, ya saya mungkin Bung Irwan ini punya tanggung jawab, juga teman-teman di luar sana, ya kan, yang merasa bahwa dulu pernah menjadi bagian kerja-kerja reformasi, ya kan, membawa nilai-nilai agenda reformasi. Ini juga jangan terlalu larut, ya kan, nggak usah perlu khawatiran, ya kan. Prinsipnya sederhana, ya kan, setiap orang memang tidak punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki, ya gitu. Ya kan, tidak semua orang punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki, dan itu udah dijamin, ya kan. Agenda reformasi ini harus tetap berjalan. Jadi saya tekankan bahwa hari ini Jokowi sendiri sudah melawan arus reformasi. Gitu. Presiden Jokowi sendiri sudah melawan arus reformasi. Bahkan di timnya, ya disebut saja Pak Prabowo dan Gibran itu juga teman-teman aktivis 98 juga ada. Betul. Bagaimana melihat teman-teman selain 98 kan yang udah sekarang juga angkatan dia juga ada. Ya. Bagaimana melihat atau apa sih pesan buat mereka? Ya gini, tadi saya bilang di awal bahwa mereka punya agenda dan hati orang nggak ada yang tahu, ya kan. Saya tidak tahu persis apakah mereka tetap konsisten dengan agenda reformasi, menolak yang namanya sebuah nepotisme, ya kan, karena unsur dalam menolak KKN yang paling garis bawahnya adalah soal nepotisme. Bagaimana dulu perlawanan terhadap Soeharto adalah unsur nepotismenya yang besar. Nah, kalau hari ini kekuasaan itu mengulang hal yang sama, berarti akan ada sejarah berulang, kan gitu. Nah, apakah kita harus nanti berhadap-hadapan? Ya, kita lihat seiring waktu nanti, kan gitu. Biar waktu yang menjawab situasi ini. Siapa yang masih konsisten terhadap agenda reformasi, menolak yang namanya sebuah nepotisme, kan gitu. Baik. Ini tinggal waktu. Kan ada bahasa begini, setiap zaman ada orangnya, setiap orang pada zamannya. Ada zamannya. Kira-kira kalau nggak salah juga, kira-kira begini. Sejauh mana Anda lihat kalau ini ya Gibran jadilah jadi wapres yang tidak berproses, kan di organisasi para pemikir pendiri bangsa ini juga kita tahu semua dalam sejarah bahwa jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota DPR, itu kan berproses semua dan matang, dan akhirnya kebijakan atau apa yang mereka sampaikan itu luar biasa. Kalau seperti ini kira-kira apa seberapa besar mudaratnya kepada proses pembangunan di bangsa ini? Iya, sangat sulit untuk melakukan recovery kalau sampai Gibran benar-benar nanti terpilih. Recovery dalam artian recovery bahwa seorang yang masuk menjadi pejabat publik, jabatan politik itu harus melewati tahapan-tahapan. Kalau sampai Gibran terpilih ya kemudian fatsun akan berubah, gitu. Bahwa nggak perlu jadi aktivis lah untuk jadi pemimpin gitu, nggak perlu tahu politik lah, nggak perlu tahu cara mengorganisir orang lah untuk kemudian menjadi penguasa politik. Lalu saya pikir bubarin aja organisasi-organisasi mahasiswa dan organisasi-organisasi kemudaan yang berafiliasi pada politik itu. Jadi nggak ada aktivis-aktivis lagi, karena nggak ada gunanya jadinya. Tiba-tiba orang yang bukan siapa-siapa bisa bypass, bisa shortcut to the top.
Nah, saya misalnya walaupun berbeda organisasi dengan Bung Hari, kita pernah sama-sama di Rumah Gerakan 98 misalnya. Jadi kita saling beririsan. Ada politik Indonesia ini kan politik irisan. Kalau tiba-tiba ada orang yang nggak punya irisan, nah ini sebenarnya si bencana ini dimulai dari mulai Pilkada 2017, gitu. Di mana tiba-tiba banyak orang muncul membabi buta, gitu. Lalu mengklaim dirinya aktivis medsos, aktivis ini. Orang aktivis 98 aja kita nggak bisa lagi mengklasifikasi DNA-nya. Ini aktivis 98 yang mana ya? Gitu. Jadi bingung gitu kita. Tapi ya boleh silakan aja lah kalian menyebut diri kalian 98 kalau menurut kalian itu 98 itu bisa mengangkat derajat kalian kan gitu. Bukan gitu kan? Betul. Nah, kita bingung nih 98 yang mana gitu. Padahal ada tahapan-tahapan dan biasanya kita saling beririsan. Saling bertemu dalam kegiatan-kegiatan taktis misalnya atau membuat organisasi-organisasi bersama, kita saling bertemu. Nah, kalau itu kemudian gugur karena muncul orang yang tidak punya irisan, ya coba sebelum Gibran kan banyak juga, tapi bukan anak siapa-siapa. Misalnya kalau begitu lihat Abu Janda ini siapa, misalnya Denny Siregar siapa gitu. Kalau Eko misalnya kita jelas Eko HMI, kita nggak bisa bilang Eko ini. Kalau Eko kalau jelas warnanya kita tahu dia di HMI. Tapi kalau Denny Siregar atau yang lain-lain lah tiba-tiba muncul. Ini aktivis itu, kita bingung, kalian ini siapa gitu, di mana muncul gitu. Padahal dalam dunia aktivis gerakan, ide dan gagasan itu dipertarungkan terus-menerus, sehingga pikiran-pikiran kita dinamis gitu. Nah, itulah bagian dari cara kita mematangkan diri kita apabila kita memimpin, kemudian kita bukan bala kosong, tapi orang yang punya gagasan dan pengetahuan tentang bagaimana menjalankan kekuasaan itu. Nah, saya nggak tahu lah efisiensi kawan-kawan yang mendukung di sana gitu. Tadi Om Hari juga sampaikan mungkin ada berbagai alasannya. Menurut saya sifatnya pasti akan sangat privat karena itu berkaitan dengan jalur politik mereka untuk jadi sesuatu. Bisa juga karena alasan-alasan yang bersifat material misalnya kan. Karena kita tahu lah banyak teman-teman aktivis juga masih agak kesulitan soal finansial. Ya bunyi token lah kan. Ya paling nggak ketika dia lagi berdebat soal calon presidennya, token di rumahnya bunyi lah. Bang, tapi sebelum jawab, seberapa penting sih irisan dalam politik itu atau dalam proses? Di politik Indonesia politik irisan. Bang Yus Sumadi Praja, aktivis KPI 66, mantan wartawan Indonesia Raya dan wartawan Kompas, tinggal di Depok. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Beliau sampaikan berkali-kali bahwa Indonesia itu politiknya politik irisan. Yang kemudian sanad politiknya harus jelas. Nah ini kan kecelakaan, tiba-tiba orang yang nggak punya sanad, organisasinya nggak jelas, irisannya nggak jelas, tiba-tiba muncul. Sebelum Gibran ribuan orang yang tiba-tiba muncul begitu aja. Dan kita nggak berdaya, nih aktivis-aktivis ini nggak berdaya karena akhirnya dipimpin oleh orang-orang yang entah dari negeri antah berantah mana, gitu kan. Baik Bang, tapi menarik. Kita punya sejarah Bang di negeri ini. Ini kan tadi bukan saja Pak Jokowi, tapi kalau Anda bilang Pak Jokowi menegaskan bahwa ya ini loh, Indonesia ini selama ini. Tapi ada satu, Bu Megawati itu. Di zaman angkatan beliau hari ini ada Bang Akbar, ada Pak JK, mereka sudah tidak lagi, mereka sudah istirahat. Tapi beliau masih baik luar biasa. Harusnya selain yang tadi karena kita ada banyak kepala daerah yang juga melakukan hal yang sama dan terakhir Pak Jokowi yang juga adalah partai ketika beliau jadi gubernur DKI Jakarta sampai PDIP mengusung beliau ke jadi presiden 2 periode. Kenapa sih harus Bu Mega ini kan kalau di media kan nggak belajar. Oh, ada apa yang salah karena secara melihat dari politik yang kita di dalam kan harus kita belajar dulu. Karena tadi bilang ini kecelakaan kan harus ada contoh yang harus kita belajar dari situ. Kenapa Bu Mega diam gitu? Ya, gitu. Dan kenapa Pak Jokowi nggak belajar aja dari Bu Mega sebagai orang yang di politik sudah jam terbangnya sudah tidak. Ya ngeri, ya, saya takutnya Pak Jokowi menganut mazhab Machiavellis. Iya. Ya, ada orang yang Machiavelli karena belajar dari buku Machiavellis. Ada yang Machiavelli karena memang dia Machiavellis, DNA-nya Machiavellis. Jadi melakukan manuver-manuver politik untuk
meraih kekuasaan dengan segala cara. Kenapa Mbak Mega diam? Ya, saya belum tahu kenapa Mbak Mega diam. Tapi apalah cerita bahwa bahkan politisi dunia era dia saja sudah nggak ada. Apalagi di Indonesia, jangan di Indonesia, di dunia ini politisi seangkatan Mbak Mega udah nggak ada. Jadi dia sudah diberi gift oleh Tuhan memang untuk tetap ada dalam spektrum politik di Indonesia. Ya, orang dengan jam terbang setinggi Mbak Mega, saya pikir dia punya endurance yang tinggi juga. Ya, kita tunggu aja apa keputusan Mbak Mega, karena kalau misalnya Mas Hinton atau yang lain yang bersuara, saya pikir itu bukan statement resmi partai. Tapi kalau Mbak Mega yang sudah sampaikan, itu akan jadi statement resmi partai. Nah ini kan kita belum, apakah Mbak Mega menunggu penetapan calon atau apa? Karena saya pikir Mbak Mega punya begitu banyak pengalaman untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Karena Mbak Mega ini kan berkali-kali dia dikhianatin oleh orang-orangnya. Jadi era 2000, awal-awal 2000-an Mas Eros keluar dari PDIP, lalu kemudian tahun 2005 beberapa daihat Mbak Mega mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan, ada Mas Laks, Mas Suko Waluyo di situ, Mas Sopan Sopian, ada Bang Roy Janis. Kemudian ada lagi pemberontakan-pemberontakan di dalam PDIP yang hangus. Mungkin Pak Jokowi harus dengar pesan saya ini. Siapapun yang mengkhianati Mbak Mega akan hangus, jadi abu. Itu sudah terbukti berkali-kali. Siapapun yang mengkhianati Mbak Mega, jadi hangus, itu jadi abu. Itu udah terbukti kok berkali-kali. Bukan cerita gitu. Ini kan siapapun yang mengkhianati dia di PDI Perjuangan itu pasti jadi abu. Saya bukan orang PDI Perjuangan loh. Kita berdua bahkan bukan tim sukses capres manapun gitu. Jadi nggak ada urusan. Bukan karena kita nggak ditawarin, ada kawan-kawan yang nawarin. Tapi kita merasa berdua Pak, sebenarnya di luar aja gitu. Sepakat untuk nonton aja lah. Gitu. Dari luar ya sepakat untuk nonton. Terakhir Pak, tadi kita bicara soal teman-teman aktivis, terakhir kami bicara soal masalah Mbak Mega dia. Kira-kira ini kan gara-gara Gibran, kan hashtag tuh muncul banyak, gara-gara Gibran busuk. Pilpres busuk. Banyak tuh yang beredar. Bang Hari, chaos lah. Kalau tidak bisa pilpres ini diolah dengan terakhir. Situasi ke arah sana, ya kan, kalau bicara kemungkinan ke sana bisa saja terjadi, karena indikasi-indikasinya bisa kelihatan. Pertama adalah soal kebijakan ekonomi. Hari ini kalau mau boleh jujur, masalah harga kebutuhan pokok pun meningkat, lambat naik. Jadi ada alasan juga, ya kan, bahwa dampak politik ini tidak memberikan efek baik juga buat masyarakat. Kehidupan sehari-hari masyarakat seperti tidak memiliki arah. Kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga misalkan ini malah tidak dijaga. Sibuk, kalau boleh dibilang sibuk dengan arah politik dan menyelamatkan pribadi dan kelompok. Ini sangat kental hari ini, sangat terlihat kan gitu. Bahkan sebuah gagasan yang diusung oleh Gibran soal masalah dana abadi pesantren ini bahkan diklarifikasi juga oleh Bu Sri Mulyani bahwa itu sudah tercatat kan gitu. Nah, publik hari ini memang senang mengamati, melihat, ya kan. Tapi ada suara-suara juga yang mulai mengatakan gimana soal kebutuhan, menjaga kebutuhan pokok hari ini, ya kan, stabilitas harga kan gitu. Jadi jangan disalahkan ya, kalau nanti ada gerakan-gerakan moral yang akan berjalan, ya kan, mempertanyakan sisi pemerintahan hari ini dalam menjaga stabilitas kebutuhan pokok, ya kan. Yang kedua,
ya isu soal nepotisme juga nih makin mengencang gitu ya kan. Jadi kita lihat nanti pada saat putusan tanggal 7 November yang ketika saat ini yang sedang menggugat di MK kan gitu loh. Nah, kalau sampai ini terjadi ya kan, bahkan soal isu kembali ke Undang-Undang 45 juga ini sudah mulai banyak disuarakan. Dan ini adalah bagian daripada kalau hujan itu rintik-rintik menuju hujan besar. Betul. Ya ada Gerimis. artinya ini tentu akan situasi kondisi ini akan mengikuti. Ya kan. Nah, mahasiswa pun pelan-pelan juga mulai terkonsolidasi ya kan. Nah, kita lihat situasi ini karena ini menjelang akhir tahun dan saya sekali lagi coba menyampaikan ini juga pemilu terpendek. Ya kan, hari ini saja masih ada beberapa daerah yang KPU-nya juga masih dalam proses seleksi kan gitu loh. Ada beberapa provinsi yang masih tim sel untuk KPU-nya masih berjalan. Nah, kalau ini terjadi keterlambatan, maka indikasi untuk terjadi stagnasi itu makin besar. Ya. Nah, tinggal kita lihat siapa elit yang memainkan ini. Tapi peranan ketua umum partai ini menjadi faktor. Dan isu kembali ke Undang-Undang 45 juga mulai digalang kan gitu. Nah, memang salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah peristiwa MK ini menjadi sebuah shock besar buat Republik ini. Tidak hanya kita teman-teman aktivis yang pernah berjuang di era awal pendobrakan soal isu reformasi, tapi juga elit-elit lama ini juga kok bisa ya seorang yang tidak bisa proses, dan rata-rata ketua umum partai pendukung ini pun diam saja kan gitu. Ya kan, tidak merespon. Apakah, ya kan jadi pertanyaan, apakah ada penyanderaan case ya kan, atau ada deal bisnis. Nah, banyak hal yang bisa kita analisis, tapi isu nepotisme ini menciderai kondisi berbangsa dan negara kita hari ini. Mau dikemas seperti apapun bahwa ini sesuai dengan aturan, tapi bagi saya ini sudah menabrak yang namanya kaidah-kaidah etika dan adab. Ya kan? Coba kalau Gibran itu bukan anak yang lahir dari seorang presiden. Gibran lahir dari seorang anak petani atau nelayan. Dan hari ini jelas sokongan untuk seorang Gibran PD pasti nggak mungkin disokong oleh kelompok besar, ya kan? Gitu. Bahkan pernyataannya dia sangat sombong sekali kan gitu. Ya, itu yang perlu saya garisbawahi. Apalagi unsur berorganisasi proses dari bawahnya juga saya nggak tahu nih anaknya kan, irisan tadi ya kan, dia yang Bung Irwan sampaikan nih irisannya kemana, karena emang politik di kita politik irisan ya kan gitu, politik irisan, politik rekomendasi ya kan. Ini rekom siapa kan gitu ya, mungkin ini irisan makan siang kan? Gitu Bung Rey. Siap. Bang, ini kalau bicara irisan ini terus Dinda itu jujur aja, kalau pribadi Dinda itu melihat agak sedih ya sebagai adik-adik ya Bang, yang kita belajar di Dinda dulu kan di PI itu masih SMA ya, betul-betul luar biasa ya. Lalu yang sedihnya lagi itu ada seorang ketua umum organisasi besar kami lagi, bikin kandang tenang, yang hari ini jadi garda terdepan luar biasa mengklarifikasi dan membela Gibran. Kalau bicara di sisi aktivis ini nggak ada irisan, yaitu Fahri Hamzah. Nah, ini yang bagi kami sebenarnya sedih melihat tetua-tetua atau abang-abang ini yang betul-betul mereka luar biasa. Tapi kok begini kalau bicara irisan? Menjadi die-hard. Die-hard kepada ya, kalau Bang Fahri Hamzah contoh, dia itu mikir gini Pak. Kalau yang jadi calon ini, Fadrian sama dengan ini, ada Jawahari atau Haris Kamerat KNPI atau teman-teman aktivis itu lah, teman dibohongin kalau pasang barang itu biasa.
Tapi ini kan yang mohon maaf kalau dari irisan politik atau organisasi. Lalu Bang, terakhir dia harus ngasih kalau melihat situasi. Kita lihat aja. Pertama soal tadi Fahri. Ya cek dulu di partai Fahri, di partai Gelora tuh ada nepotisme nggak? Kalau ada nepotisme lalu dia bela Gibran mungkin wajar. Kalau kecuali Gelora bebas nepotisme juga gitu. Kalau ternyata di Gelora ada anaknya Anies Mata atau family pengurus jadi caleg ya berarti memang praktek itu ada di dalam partainya, jadi wajar dia dukung Gibran. Nah soal chaos atau tidak saya nggak tahu ya, cuma ya kita yang pernah mengalami proses peristiwa 98 misalnya, kita sebenarnya bisa mencium aroma itu. Cuman entah bagaimana cara kita nggak tahu kan. Kalau memang hari Selasa ada keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi bersalah, kan itu belum serta-merta kemudian menggugurkan putusannya. Mungkin syarat formilnya saja yang kemudian menjadi tercederai karena ketuanya atau ada anggota Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang bermasalah. Tapi bahwa kemudian apakah keputusannya dianulir itu yang kita tidak tahu kan, biasanya ada proses selanjutnya. Nah problemnya apakah ada perlawanan dari orang yang kemudian merasa dirugikan gitu. Malah saya khawatir kalau putusan itu tanggal 7 lalu bergulir bola ini, KPU keburu menetapkan pasangan. Saya khawatir di situ karena begitu KPU menetapkan pasangan maka bisa gugur dua-duanya sama capres. Apakah pendukung Pak Prabowo bisa menerima kondisi itu kan? Ya, kita selalu berpikir soal yang terbaik buat bangsa ini walaupun setiap persoalan yang mengakibatkan kemudian munculnya konflik selalu harus kita perhitungkan. Karena 65 pernah terjadi, 98 pernah terjadi, proses turunnya Gus Dur tahun 2001 juga pernah terjadi. Jadi kita tetap harus bersiaga bagi kita ini kan situasi seperti sekarang kita ikuti terus menerus bukan karena kita pengen ikut main bukan, tapi kita untuk bersiap dan bersiaga apabila terjadi sesuatu kita tahu harus melakukan apa. Baik. Terima kasih Bang. Bersiap dan bersiaga teman-teman mau bercerita karena kalau itu terjadi, pertanyaan jangan sampai kita jadi layang-layang. Tapi kita punya posisi berdiri yang tegak lurus. Terima kasih, Pak. Siap. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya di Walang Bercerita.